Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handaru Abidaya dengan NIM F040325194. Nama saya Muhammad Terno Fadi, juga dengan NIM F04125. Kami di sini ingin melakukan praktikum mandiri mata kuliah kimia dengan tema korosi pada vakum dengan menggunakan beberapa jenis larutan. Terima kasih. Adapun tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada besi, khususnya pada lingkungan yang berbeda. Pada eksperimen kali ini, kami akan menggunakan 4 buah sampel, yaitu pada larutan minyak, larutan garam, larutan cuka, dan satunya lagi adalah air biasa. Dan kami akan menyelupkan paku ini ke dalam 4 sampel tersebut, dan kami akan menunggu kurang lebih selama 1 minggu dan lihat apa yang terjadi setelahnya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk percobaan saya adalah garam, 2 buah paku, dan 2 buah gelas. Memangnya apa sih pengaruh garam pada korosi ini? Garam sendiri dapat meningkatkan konduktivitas air yang menjadikannya elektrolit yang memungkinkan reaksi kimia berjalan lebih cepat. Tujuh hari telah berlalu. Kita bisa lihat sendiri bahwa larutan garam terlihat lebih keruh daripada larutan air biasa. Dan hasil eksperimen saya sejalan dengan teori yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa garam bersifat korosif, sehingga bisa saja garam mempercepat sebuah korosi. Dan kali ini selanjutnya saya akan melanjutkan percobaan teman saya sebelumnya dengan larutan minyak dan juga cuka untuk mengetahui sifat korosif pada paku. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan ini. Yang pertama ada 2 buah gelas plastik, yang kedua ada larutan cuka, yang ketiga ada minyak, yang keempat ada 2 buah plastik, yang ketiga ada 2 buah paku, dan yang terakhir ada 2 buah karet. Mengapa larutan cuka dan juga minyak digunakan pada percobaan ini? Cuka dipakai karena bersifat asam. Keasaman ini bisa mempercepat peluruhan permukaan besi dan membuat proses korosi terjadi lebih cepat dibandingkan dengan air biasa. Sedangkan minyak digunakan sebagai pembanding karena minyak bersifat hidrofobik dan menghalangi kontak antara paku, oksigen, dan air. Dengan minyak kita bisa melihat kondisi yang hampir tidak mengalami korosi. Sehingga di sini kita dapat membuktikan bahwa teori yang sebenarnya apakah sesuai dengan percobaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menuangkan larutan cuka ke dalam gelas plastik. Larutan yang digunakan secukupnya saja, menyesuaikan dengan hingga paku terendam oleh larutan cuka. Langkah kedua adalah menuangkan larutan minyak ke dalam gelas plastik. Sama halnya dengan larutan cuka, minyak ini dituang dengan jumlah menyesuaikan hingga paku terendam oleh minyak. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kedua buah paku ke dalam larutan tersebut. Selanjutnya juga, tutup kedua gelas plastik menggunakan plastik tipis dan juga direkatkan dengan 2 buah karet. Setelah itu, kita tunggu hasilnya dalam waktu 1 minggu. Setelah menunggu selama 1 minggu, terlihat perubahan warna pada larutan cuka dan tidak terjadi perubahan warna pada larutan minyak. Dan inilah hasil paku dari larutan cuka, terlihat kusam dan juga berkarat. Sedangkan ini adalah hasil paku dari larutan minyak, terlihat seperti biasa saja, tidak ada perubahan sama sekali. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa pada larutan cuka terjadi korosif, sedangkan pada larutan minyak tidak terjadi korosif. Pada larutan cuka terdapat asam asetat yang bersifat korosif pada logam tertentu, contohnya pada paku, sehingga setelah paku direndam, paku lebih cepat teroksidasi. Sebetulnya pada paku terdapat lapisan oksidasi tipis yang melindungi paku untuk tidak terlalu cepat teroksidasi.
teroksidasi, tetapi karena ada asam asetat pada cuka yang menghilangkan lapisan tersebut sehingga paku cepat teroksidasi. Selanjutnya, mengapa minyak? Minyak merupakan larutan hidrofobik atau tidak bercampur dengan air. Selain itu juga, oksigen sulit larut dalam minyak sehingga tidak terjadi oksidasi. Selain itu juga, minyak tidak memiliki larutan elektrolit seperti air, cuka, ataupun garam, sehingga arus elektrolit yang memicu terjadi oksidasi tidak terjadi pada minyak, sehingga paku yang berada di dalamnya tidak teroksidasi dan tidak menjadi korosif atau berkarat. Kesimpulan dari percobaan ini adalah paku akan mengalami korosif apabila direndam dalam waktu yang cukup lama pada ketiga larutan ini, yaitu ada air, cuka, dan juga larutan garam. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.